Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka salat berjamaah, berzikir dan bersama-sama belajar tentang ilmu untuk mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita membahas tentang yang mendapatkan naungan di akhirat kelak. Jadi yang mendapatkan naungan di akhirat kelak. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Siapakah di antaranya? Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Yang dimaksud dengan imam yang adil yaitu seseorang yang mempunyai kekuasaan, entah itu presiden ataupun apapun itu bentuknya, tetapi dia menegakkan keadilan di situ, tidak pilih kasih. Bukan karena saudaranya dia bantu, bukan karena orang lain dia tidak bantu, tetapi semuanya sama. Andai kata mendapat bantuan, ya semuanya mendapat bantuan yang memerlukan. Imam yang adil yang utama siapakah mereka? Juga seorang yang menegakkan kalimat tauhid, menyingkirkan segala perbuatan syirik, menyingkirkan sebab-sebab kezaliman, ya seperti pencuri, ya ataupun apapun itu. Ya. Saat ini kan mulai wonten begal nggih. Mulai kada begal. Wonten berita temu nggih, sabine tiyang ical. Ya. Ada yang dibegal sehingga terluka parah. Nah ini salah satu bentuk, bisa jadi karena kurangnya antisipasi dari yang berwenang, ataupun karena masyarakatnya pun yang juga tidak sadar tentang agama, ya, sehingga dia nekat untuk melakukan ketidaksewenang-wenangan itu tadi, yaitu begal. Padahal kelak para pencuri itu akan dihisab oleh Allah bersamaan dengan barang curiannya. Jelek pernah nyuri sepeda motor 10 kali, 20 kali, ya nanti sambil dihisab di akhirat disuruh mikul barang curiannya itu. Bayangkan, mikul sepeda satu saja wis abot, napa malih kelak mikul 10 sepeda misalnya. Nanti akan dihisab bersama barang curiannya. Jadi oleh karena itu harus hati-hati, apa yang dicuri oleh manusia telah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan dibawa bersama barang curiannya. Jadi yang pertama tadi adalah yang mendapatkan naungan imam yang adil dan menjauhkan masyarakatnya dari syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua yang mendapat naungan kelak di akhirat, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Seorang anak muda yang rajin majelis ilmu, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan para pemuda itu pengennya hidup hura-hura, pengennya hidup serba bebas, pengennya hidup bermain-main. Tetapi Allah berikan ganjaran bagi seorang anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk membentuk seorang anak muda yang taat rajin beribadah kepada Allah ini adalah bagaimana? Yaitu kewajiban orang tuanya untuk mengarahkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban orang tuanya untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun masih kecil, alhamdulillah sudah ada contohnya di sini kan, imam beserta adiknya dan yang lainnya. Ini salah satu sarana atau cara agar seorang pemuda ini tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang mendapat naungan kelak di yaumul akhir adalah yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung pada masjid, terikat dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Seorang laki-laki, dalam riwayat Tirmidzi disampaikan, seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid dan kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hatinya diibaratkan bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya, melainkan dia akan kembali. Ya. Terus bagaimana dengan ibu-ibu? Ya, tidak anjuran, tidak ada kewajiban untuk ibu-ibu pergi ke masjid, tapi tidak dilarang untuk pergi ke masjid. Ya. Dan seorang ibu-ibu untuk menekankan anak-anak putranya, putra-putranya untuk pergi ke masjid. Ya, bapak-bapak dianjurkan ke masjid. Ya. Karena masjid itu sampai disebutkan Baitullah, rumahnya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang mendapat naungan kelak di yaumil akhir yaitu yang keempat, orang yang sambil mencintai di jalan Allah. Dia berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab keutamaan cinta karena Allah. Jadi mencintai seseorang hanya karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ya, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan lainnya. Akan tetapi dia melihat dan menyelamatkan seorang karena ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan kekuatan dalam meninggalkan larangannya. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, disebut dengan dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang saling mencintai antara sahabat Muhajirin dan Ansor, antara kulit putih dan kulit hitam. Ya. Rasulullah sering mempersaudarakan bahwa tidak ada beda di antara mereka kecuali takwanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menjadikan seorang mendapat naungan di hari akhir, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Nah, ini termasuk yang mendapatkan naungan di yaumul akhir. Kemudian yang mendapat naungan yang di yaumul akhir yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia bersembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi ibaratnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ini merupakan seseorang yang kelak juga akan mendapatkan naungan di yaumil akhir. Ya. Digambarkan di dalam sebuah surah Al-Baqarah yang artinya, nah kita baca dulu, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir.
Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Nah, jadi buatan jelek, tergantung hatinya. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi di sedekah terang-terangan itu baik, tetapi sembunyi-sembunyi juga lebih baik. Dengan sedekah itu Allah menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa kita. Ya, karena Allah tuh sangat teliti dengan kesalahan hambanya, walaupun kesalahan itu tersembunyi. Ya, walaupun kesalahan itu dikatakan sedikit, tapi Allah Maha tahu. Dengan sedekah tadi itu, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Dan sedekah ini wajib dilakukan dengan ikhlas, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi orang yang riya dalam beramal, ya, baik ketika memberikan sedekah maupun yang lainnya, maka khawatir amalnya tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Yaitu misalnya beramal ketika pengen dilihat orang lain, ya, pengen didengar, atau diungkit-ungkit amalan yang dilakukannya, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan ada yang beramal di masjid, ya, bersedekah, ketika tidak disebutkan, walaupun tidak disebut, saya merasa dia rugi ketika amalnya nggak disebut. Ya. Bahkan para sahabat terdahulu itu banyak yang menyembunyikan amalnya. Bahkan dari mereka ketika sholat, ya, di masjid itu mereka bersedekah, uangnya ditaruh di karpet. Nah, jadi makai ibu-ibu ningali nggih teng karpet iki wonten artone napa mboten. Nggih, kebiasaan zaman begitu dulu. Ketika sholat naruh uang di karpet. Kemudian ketika pulang ada yang ambil di situ. Tapi insya Allah ini sanes uang ini bentuk yang lain. Ya. Makanan taruh karpet di kempes. Jadi uang, jadi boleh bersedekah dengan cara seperti itu, sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, daerah pulau saat ini sedekah harian, jadi jimpitan istilahnya. Jadi sekaligus ronda, tiap malam jam 10 ke atas itu diambil. Ya, walaupun harus 1.000, 2.000. Nah, sekaligus untuk jaga keamanan lingkungan, pos kamling. Ya. Nah, ini perlu digalakkan. Ya. Di sini ada ya, oh, ini galakkan. Ada dulu. Ya. Sekarang rontok. Ini bisa dimulai dalam rangka juga silaturahmi, dalam rangka juga menjaga keamanan lingkungan. Ya. Bisa saja juga dikatakan riba. Yaitu menjaga perbatasan dari musuh. Ya, siapa musuhnya? Maling. Dan ketika menarik jimpitan, yaitu menggiatkan seseorang untuk bersedekah, walaupun cuma 1.000, 2.000. Ya. Tapi insya Allah sangat banyak manfaatnya, sehingga lumayan terkumpul. Ya. Seminggu tak 200 atau 300, satu bulan kan 1 juta lebih. Jadi ketika ada kifayah atau bantuan tetangga yang butuhkan, bisa disalurkan di situ. Ya. Jadi itu tadi. Ya. Kemudian tidak boleh ketika bersedekah itu mengungkit-ungkit. Ya, disampaikan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kafa mathaluhu kamathali solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia,
dan dia tidak memberi kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Ya. Jadi orang yang mengungkit sedekahnya apalagi nyakiti, apapun minta tolong loh, tidak kuat ya, saya ini kok lali, bisa kata-kata dia, wonten kata. Pasti dibudo, ibaratnya kayak dibudo setan. Kita bersedekah kepada orang yang kita tolong masih lemah, ketika dia sudah kuat dia lupa kepada kita. Misalnya begitu. Nah, itu kadang sakit loh. Bahkan disebut-sebut. Dan yang nolong sudah jatuh, misalnya begitu. Dulu kamu tidak kuat saya tolong, sekarang saya perlu pertolongan. Karena apa? Ketika kita seseorang itu menolong siapapun itu, minta balasan kepada Allah. Kalau minta balasan kepada manusia akan gampang kecewa, akan gampang merana, akan gampang mikir. Ya, sehingga ketidakikhlasan itu bisa muncul. Oleh karena itu ketika bersedekah kita niat karena Allah. Ketika bantu orang lain karena Allah, semuanya karena Allah. Dalam keluarga pun seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, ketaatan itu karena Allah. Karena kalau mengharap balasan manusia itu akan gampang kecewa. Sampai disebutkan dalam hadis dalam surat tadi, seperti perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Wis batu ini licin ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Apa yang terjadi? Ya, maka menjadilah dia bersih. Ya, tidak bertanah. Ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi seperti itu, hati ini gampang terombang-ambing dengan ketidakikhlasan. Oleh karena itu kita saling mendoakan. Yang diberi mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan yang diberi. Ya. Karena doa itu semoga yang memberi selamat hatinya, selamat ikhlas. Ya, selamat karena ikhlas itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, seseorang yang mendapatkan naungan di yaumil akhir, yaitu seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sepi, lalu air matanya mengalir, ya, menetes, nangis di keheningan malam ketika mengingat Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu air matanya mengalir. Yaitu seseorang laki-laki yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Ya. Mengalir karena ingat dosa-dosanya, karena ingat ibadahnya kepada Allah masih kurang, karena ingat apa yang Allah berikan sangat banyak sekali, tetapi lupa atau lalai dalam mensyukuri nikmat Allah, ataupun kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Ya. Sampai dikatakan penyebutan rajulun, ya, seorang laki-laki, ya, ketika menangis di malam hari, ya, itu pun pahalanya juga banyak. Bahkan ibu-ibu, seorang muslimah ketika berzikir kepada Allah, ya, di tengah heningan malam dan menangis, maka dia berhak atas naungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Menangis karena Allah dan karena berjaga. Lah berjaga ini kalau sekarang katanya perang mungkin jauh di sana, tetapi bisa diartikan kita berjaga di pos kamling. Niatannya ya bukan pos kamling sambil main macam-macam. Kali pikir, kali menjaga ya dengan jelas ya. Dong ya. Kayak rata-rata nonton. Malingi
beraksi tidak ketahuan ya, karena yang jaga main dom. Ya. Jadi kata ini mungkin kita mendapat naungan di yaumil akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.